semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Kebijakan dan Strategi Bisnis Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Dinda Lutfia dengan NPM akhir 250. Perkenalkan, nama saya Amelia Kansa dengan NPM akhir 280. Perkenalkan, saya Wenika Putri dengan NPM akhir 283. Perkenalkan, saya Naswa Salsabila Putri dengan NPM akhir 289. Kali ini kita akan berkunjung ke PT Virtual Medis Internasional nih. Penasaran nggak sih kita di sana ngapain aja? Ikutin terus ya keseruan kita di PT Virtual Medis Internasional. Bye-bye. Halo semuanya, sekarang kita lagi di PT Virtual Medis Internasional dan kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan CTO dari Vmedis. CTO, Pak Babun itu sebagai apa sih? Ya, kalau dari CTO sendiri kan berarti berkaitan dengan teknologi. Di sini aku handle semua teknologi yang dipakai di aplikasi yang dibuat di Vmedis. Jadi kan kita bikin aplikasi kesehatan apapun yang ini, jadi semua mulai server, mulai koordinasi tim, teknis itu semua. Dan kalau bahasa gampangnya kepala teknologi loh kayak gitu. Di sini kan ada undang soal medis. Ya, Dan medis bisa menjelaskan terkait dengan medis itu apa sih? oke, benar. Jadi kalau kemudian nama dari kita memang PT Virtual Medis Internasional, tapi nama aplikasi kita di luar itu terkenal dengan Vmedis. Nah, Vmedis sendiri itu perusahaan software developer di mana kita menyediakan aplikasi kesehatan di mana untuk manajemen apotek, manajemen klinik, lalu juga manajemen dokter praktek mandiri. Bahkan kita juga udah meluas ke sekarang aplikasi untuk distributor obat juga. Ya, jadi semuanya berkaitan dengan medis. Nah, kita udah berdiri mulai 2009 sampai sekarang. Apa saja sih Pak yang ditawarkan di medis ini? Yang tadi mungkin yang paling utama kita di manajemen produknya, manajemen apotek ya, itu dari mulai manajemen stok, lalu hasil, keuangan. Nah, kalau yang di klinik medisnya itu mulai perawatan dari pasien datang, berkunjung, lalu ada pembayaran juga, bisa penebusan obat, resep, dan semuanya itu sudah ada. Jadi para customer ini cukup menyediakan internet, koneksi internet, dia bisa mengakses aplikasi medis dan bisa membayar. Jadi Nggak perlu. Jadi semua online kita cukup dari sini ya. Kalau aplikasi yang lain sama kayak Facebook dan lain-lain untuk daftar registrasi yang kita aktifkan. Nah, nanti yang kita tawarkan ada dua pilihan, mau sekali bayar untuk pakai selamanya atau mau berlangganan bulan. Iya, saya penasaran awalnya terbentuknya Vmedis ini bagaimana? Kalau awal ya kita sama ya di teman-teman di sini. Kalau saya sendiri dengan foundernya itu teman satu kelas SMK. Jadi satu SMK, beliau udah mulai duluan. Jadi udah mulai duluan berkecimpung di dunia ini ya, IT. Lalu kita mulai bergabung itu waktu kuliah. Kuliah masih satu kampus juga sama beliau Pak Sidik. Lalu kita dari awalnya beliau sendirian itu masih bergabung dengan banyak reseller aplikasi yang lain. Ya. Akhirnya punya pandangan kenapa nggak sendiri gitu. Akhirnya saya join, lalu ada teman dua lagi yang join karena kan nggak mau berdua bikin aplikasi itu awalnya berempat. Mulai tadi karena punya keinginan apa ya? Kalau utamanya adalah kita punya keresahan yang sama di dunia medis itu sebuah manual itu makan waktu dan yang seharusnya pelayanan di medis itu harus cepat ya, jadi dan harus tercatat dengan baik. Kalau udah main yang lama dulu kan manual pakai kertas, itu udah pasti cepat bisa apa ya, kemungkinan hilangnya itu lebih tinggi ya, resiko kehilangannya bisa rusak, bisa basah kalau kena kena sobek dan lain-lain. Kira kita ingin gimana kalau semua itu dijadikan bentuk digital. Digitalisasi lebih mudah, bahkan dengan koneksi internet bisa dari mana saja. Customer-nya happy,
ownernya, bisnis owner juga dia bisa pantau dari mana aja. Untuk melacak kondisi bisnisnya juga lebih mudah. Ya, dari apa tadi kita udah nyediain pengelolaan stok dari awal sampai akhir bisa dengan mudah tanpa harus betul-betul. Yang pasien juga itu nggak perlu medis yang dipajang di lemari-lemari itu, semua juga dari depan komputer, bahkan dari smartphone bisa diakses. Jadi dari keresahan kita ingin mendigitalisasikan semua banyak ekosistem kesehatan dan tercipta. SMK-nya jurusan apa? SMK kita audio video. Jadi dari itu pecahan dari elektronika. Jadi dulu kan saya di SMK 5 Surabaya itu, saya membangun. Nah itu jurusan komputer itu berubah-ubah. Jadi dari elektronik EK kalau nggak salah, elektronik komunikasi. Nah waktu tahun saya itu jadi audio video. Tapi tetap di dalamnya ada komputer dan pengetahuan tentang ya IT lah juga. Bagaimana sih Pak strategi bisnis dari Vimedis ini? Apakah ada sebuah promosi lewat seperti platform media sosial atau membuat selebaran, mungkin membuat pelatihan seminar atau semacamnya gitu Pak? Betul sekali. Jadi karena kita udah digital, ya semua promosi kita digital. Nah, mulai iklan kita iklan di Facebook, ada di sekarang kita ada Instagram, ya TikTok itu kita main semua. Jadi semua ads itu iklan kita semua digital, nggak ada yang di offline lapangan, nggak ada. Jadi kita tidak ada tim marketing lapangan, semua telemarketing. Jadi kita iklan di semua platform online. Lalu dari ada Google Ads juga. Nah, dari teman-teman online nanti kan kita jaring dapat datanya, lalu follow up lagi. Untuk promo pastinya kita kan setiap ada, apalagi kalau online itu kan ada namanya, biasanya ada hari belanja online yang abonasi kayak gitu, kita itu tanggalannya betul. Jadi semua tutur promonya kita sebar di online. Medis ini kan sudah lama. Nah, ada tantangan dan hambatan tersendiri nggak selama berdirinya Medis ini, atau bagaimana Pak? Medis ini menghadapi tantangan tersebut. Ya, kalau tantangan pasti ada, semua pasti menghadapi. Apalagi kalau pakai, dulu ada orang bilang kalau semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya, itu pasti semua dihadapi sama kayak kita. Apalagi di industri teknologi ini, tantangan nomor satu adalah nggak boleh ketinggalan zaman. Ya, kalau kalian dengar cerita, pernah dengar handphone Nokia ya? Ya, sekarang pernah dengar nggak? Yang pakai, nah itu kayak gitu. Jadi yang pertama itu tantangannya nggak boleh bertahan dengan teknologi yang sudah pernah digunakan. Kalau ada yang upgrade, kita harus ikutin terus, itu nomor satu. Kalau di kita juga ada namanya, bukan alatnya juga, tapi bahasa pemrograman. Harus ikut juga. Jadi yang sudah, bahkan dimanapun aplikasi itu pasti punya versi naik, mereka nggak akan berhenti. Jadi yang pertama harus ngikutin apa namanya, dari teknologinya itu sendiri ya, dari biasanya dari device juga, dari teknologinya. Lalu teman-teman juga timnya juga harus belajar terus, itu nggak boleh stuck. Jadi nggak bisa, itu harus bisa. Kalau zaman saya namanya PHP ya, kalau bahasa program PHP harus itu. Kalau sekarang harus bisa JavaScript, harus bisa untuk yang mobile, ada lagi namanya native. Itu yang kedua, itu dari sisi luar, yaitu permintaan pasar. Ya, bisnisnya apotek dan klinik yang sebagai sasaran kita itu juga harus kita ikuti. Jadi di situ kita harus ikutin juga dari komunitas apotek. Ya, itu seminar mereka, apa yang terbaru dari regulasi pemerintah. Itu nggak boleh lepas. Jadi kita aplikasinya nggak boleh sembarangan, karena menyimpan data-data regulasi di Indonesia, kayak data alat pengobatan manusia dulu, data-data pengobatan kan ada di set kita semua. Jadi kita harus ikutin regulasi. Kalau yang di awal saya mencoba kecil dulu Pak, ya silakan. Nanti juga kita tawarkan upgrade. Kalau udah suka kan, biasanya teman-teman juga itu, ini pakai terus sudah setahun, pakai langganan masih kita tahu. Kayak yang dikit aja Pak, gitu udah kita. Apakah berkolaborasi seperti kemitraan
contohnya? Jadi Kayak customer cara keluar gitu kayak Kolaborasi dengan Vimedis gitu ya. kolaborasinya dengan customer pelanggan kita atau saya dengan perusahaan lain? bukan yang lain. Oh ya, kalau pasti ada ya. Nah, itu kalau di online kita kerjasama dengan pihak ketiga itu ada jasa pengiriman kurir. Nah, gitu. Karena kita kan ada fitur kirim obat bisa. Nah, kalau kalian sering ada aplikasi yang beli obat dari rumah itu bisa. Jadi orang yang pakai aplikasi itu untuk customer ya, untuk pasien itu bisa langsung beli obat dari ini langsung diarahkan semua pengguna medis, apotek-apotek yang menggunakan medis. Nah, jadi dia bisa pilih sendiri mau beli di apotek mana, bisa lihat stoknya dan itu dan kan harus ada jasa pengiriman kurirnya. Kita kerjasama dengan salah satu penyedia layanan kurir seperti Grab. Dia udah meng-cover semua layanan, jadi saya nggak satu-satu ke JNE sendiri ke JNE, tapi dia udah memang ibaratnya apa dia memang spesialis untuk kurir ya. Mereka yang kerjasama kita tinggal gunakan jasanya langsung bisa kita pilih sendiri. Yang kedua kita juga menggunakan jasa pihak ketiga pembayaran online. Jadi ya, karena dari rumah supaya bisa betul lebih gampang. Nah sebenarnya karena apa untuk bikin sendiri keuangan itu nggak izinnya juga beda karena kita kan di izinnya berjualan sebentar. Nah kalau udah pakai keuangan itu izinnya harus ada jasa keuangan. Ini daripada kita bikin sendiri ya kita terbiasa dengan pihak ketiga untuk pembayaran yang jadi mbaknya nanti lewat mereka dulu masuk kita baru kita lanjutkan ke apotek. Karena kan yang beli dia belinya dari apotek gitu ya. Jadi masuk ke apotek nanti kita distribusikan ke apotek. Si berhubungan dan kalau sekarang pun kalau mau super juga harus berbeda. Kalau dipegang sendiri semua ya jadi kita bisa spesialis kita di apotek ini gitu kan. Nanti kalau ada tambahan lagi ya kita nanti Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari kita. Oke. Sudah cukup. Oke. Sangat menarik sekali ya teman-teman, kita dapat berbincang dengan CTO dari Vimedis dan kita bisa belajar dikit-dikit ya tentang software yang kita tuh sama sekali awalnya nggak tahu gitu. Iya benar banget. Terima kasih ya Pak Bagus atas kesempatannya. Kita bisa mendapatkan kesempatan berkunjung di sini dan memperoleh ilmu baru yang sangat bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau ada salah kata. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti keseruan kita. Kami bersama Pak Bagus dan semoga video ini bermanfaat. Kita mengucapkan terima kasih and see you.